Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar? Apakah sehat semua? Oke, alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konten blogger saya. Oke, kita mulai dari macam-macam alat ukur fiber optik. Nah, dari blogger ini saya lebih apa ya? Lebih tahu tentang alat ukur fiber optik loh. Mulai dari OPM, cara kerja OPM, terus cara menggunakan OPM. Terus ada lagi kayak kalau OTTR saya dari blog ini jadi saya lebih mengenal fungsi dari OTTR, lalu bagaimana OTTR bekerja dan cara menggunakannya. Dan ini visual foul locator, jadi ini alat buat apa ya? Memancarkan laser itu untuk mengecek apakah ada kerusakan pada kabel gitu. Nah, dari blog ini saya lebih apa ya mengenal alat visual fault locator, locator dari cara menggunakannya dan kegunaannya. Terus splicer juga dari konten ini saya lebih tahu apa itu splicer, cara menggunakannya dan ya cara penggunaannya, cara kerjanya. Lalu ada konten 9 jenis protokol jaringan. Nah, dari konten ini saya lebih jadi tahu apa itu TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, lalu ada apa SMTP, terus POP3. Nah, di sini pada konten subnetting, jadi dari konten ini saya jadi lebih mengenal apa itu subnetting dan bagaimana caranya melakukan subnetting itu dengan berbagai cara, mulai dari cara OR atau AND dan cara yang diajarkan oleh Dudi ya, Dudi PKL saya. Caranya seperti ini kurang lebih. Dan ini cara yang lebih gampang daripada cara yang di atas ini. Lalu konten selanjutnya ada oscillator. Dari konten ini saya lebih mengenal lebih dalam karena kenapa saya bilang seperti ini, karena di sekolah saya hanya diberi apa ya kayak diberi basicnya saja, nggak cara kerjanya gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi di tempat PKL saya disuruh membuat blogger oscillator dan saya lebih mengenal apa itu oscillator. Lalu ada lagi routing. Nah, dari ini saya lebih tahu itu routing, terus fungsi-fungsinya, terus jenis-jenisnya mulai dari routing static, dynamic, default, sama routing satu lagi apa ya? Oh ya, static routing, default routing, sama dynamic routing gitu. Jadi saya lebih mengerti bagaimana cara kerja dari jenis-jenis routing. Oke, selanjutnya ada switching. Jadi pada konten ini saya belajar tentang switching, mulai dari fungsi, jenis-jenisnya, dan uh, fungsi switching dalam jaringan LAN gitu. Ini sebenarnya saya masih kurang paham yang circuit switching, pakai switching dan
message switching itu jenis atau cara kerja dari switching gitu. Tapi saya tahu bagaimana cara kerja dari ketiga itu tersebut. Lalu ada 4 cara meremote router mikrotik. Nah, pada blog ini saya belajar tentang cara meremote router mikrotik. Yang pertama ada yang jelas via Winbox. Jadi Winbox merupakan aplikasi atau software milik mikrotik untuk mengoperasikan atau apa ya, alat untuk mengkonfigurasi routernya gitu. Nah, di sini saya menjelaskan langkah-langkahnya untuk menginstal dan menjalankannya. Lalu yang kedua ada via webpick. Jadi webpick ini kurang lebihnya sama seperti Winbox, cuman dia via web Chrome. Lalu di sini ada via SSH. Via SSH di sini ada 2 cara. Yang pertama menggunakan putih dan via CMD command prompt. Nah, di sini telnet sama via putih dan CMD. Nah, di sini remote mikrotik menggunakan command prompt. Jadi pada konten ini saya menjelaskan cara meremote mikrotik via command prompt atau CMD. Jadi meremote melalui SSH dan via telnet gitu. Nah, apa sih perbedaan keduanya? Nah, kalau SSH itu kan dia menggunakan IP address untuk login, sedangkan telnet dia itu menggunakan MAC address kalau tidak salah. IP address bisa, MAC address juga bisa. Lalu selanjutnya sini saya membuat konten tutorial mikrotik agar bisa connect dengan WiFi. Nah, saya membuat tutorial ini untuk kalian yang misal ingin konfigurasi sesuatu di rumah, konfigurasi mikrotik ya, sesuatu di mikrotik, namun tidak memiliki akses internet menggunakan LAN dan di rumah ada WiFi gitu. Nah, di sini saya membuat tutorialnya untuk kalian yang ingin mengkonfigurasi mikrotik dan WiFi. Nah, di sini cara menjalankan Winbox di Linux. Nah, seperti yang ketahui, Winbox itu adalah sebuah aplikasi untuk hanya bisa dijalankan di Windows. Lalu agar bisa berjalan di Linux, nah di sini saya memberikan tutorialnya. Jadi pada konten ini saya memberi tutorial cara menjalankan aplikasi operasi Windows itu menggunakan Wine. Di sini saya memberi tutorial atau langkah-langkahnya seperti install Wine-nya dulu, lalu cara menjalankan Winbox-nya, kalian klik kanan pada bagian sini terserah, lalu kalian klik kanan, pilih buka di terminal. Setelah itu kalian ketik Wine terus nama paketnya. Jadi next, di sini saya membuat tutorial cara konfigurasi router mikrotik di Winbox pada Linux. Maksudnya itu kayak pada konten ini, maksudnya itu kayak si mikrotiknya bisa dikonfigurasi menggunakan Winbox tapi di Linux itu. Nah, untuk kita bisa masuk ke dalam Winbox, kita perlu setting IP. Nah, pada kesempatan konten ini saya juga memberikan tutorial cara setting IP di Linux itu. Caranya gampang, kalian tinggal pergi ke
network setting, lalu pilih IPv4, atur IP sesuka kalian, lalu masuk ke terminal, ketik WAN nama paket Winbox, lalu konekkan. Jadi, nah selanjutnya itu ada cara setting basic configuration mikrotik. Pada konten ini saya belajar cara basic configuration mikrotik. Jadi setting basic configuration mikrotik itu adalah bagaimana caranya mikrotik bisa terhubung dengan internet gitu. Di langkah-langkahnya yang pertama, kalian jalankan dulu Winbox-nya. Setelah itu kalian buat DHCP client. Jika hasilnya bound, maka berhasil. Lalu kita ketik ping google.com. Jika muncul kayak angka-angkanya gini, jadi tandanya mikrotik kalian sudah terhubung dengan internet. Nah, lalu bagaimana caranya agar si laptop kalian juga mendapatkan internet? Kita membuat NAT firewall. Caranya kalian masuk ke NAT firewall, lalu pilih NAT, lalu klik tambah. Setelah itu pada chainnya kalian short NAT, lalu out interface-nya kalian pilih interface yang terhubung dengan kabel internet. Setelah itu pada action-nya kalian pilih masquerade, lalu apply oke. Lalu kita uji dengan cara masuk ke Google, ketik apa saja. Ketika diketik lalu muncul konten, berarti komputer kalian juga mendapatkan internet. Next, di sini saya membuat tutorial cara membeli IP public di web store terpercaya, yaitu Perwira Media. Terus sih, caranya gampang banget. Kalian pertama kunjungi web perwiramedia.com atau kalian pergi ke Chrome, ketik perwiramedia.com. Setelah itu, jika muncul tampilan seperti ini, tandanya kalian perlu membuat akun terlebih dahulu. Jika kalian sudah membuat akun, lalu kalian login. Nah, di sini jika kalian belum memiliki akun, maka daftar terlebih dahulu. Setelah itu kalian akan diperintahkan untuk cek email untuk melakukan aktivasi akun. Nanti kalian itu akan diperintahkan untuk mengunjungi link yang diberikan oleh Perwira Media. Nah, link tersebut akan dikirimkan melalui email. Nah, ketika kalian klik link tersebut, maka kalian akan diantarkan ke tampilan seperti ini, tampilan login. Nah, setelah login, maka tampilannya akan berbeda. Lalu untuk membeli IP publiknya atau menyewa, kalian scroll ke bawah, lalu pada bagian pojok kanan bawah, kalian klik pesan sekarang. Setelah itu, kalian pilih proyek yang kalian inginkan. Lalu untuk melihat aktivasi barangnya, kalian masuk ke menu pesanan, lalu bayar pesanan tersebut lewat manapun. Setelah itu salin kode ref-nya dan ya untuk melakukan aktivasi. Jadi kode ref-nya itu untuk melakukan aktivasi. Lalu setelah di ACC oleh admin Perwira, masuk ke aktivasi service, masuk ke bagian detail untuk melihat IP public, nama, user, dan password. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian klik konten ini, kontennya milik Perwira Media. Next, di sini saya membuat tutorial cara lengkap web server lokal dapat diakses internet. Jadi
Pada konten kali ini saya belajar bagaimana cara agar web server lokal seperti kayak Apache gitu bisa diakses melalui internet atau bisa diakses oleh orang lain. Nah, agar bisa diakses, maka kita perlu namanya IP public. Jadi pada konten kali ini saya membuat tutorial ini web server lokal dapat akses internet. Untuk lebih lengkapnya, kalian tinggal kunjungi blog AKC PLC. Nah, setelah itu saya membuat konten struktur direktori Linux. Nah, pada konten kali ini saya belajar tentang struktur dari direktori Linux, mulai dari paling atas seperti root sampai isi-isinya. Selain itu juga di sini saya menjelaskan kegunaan dari setiap foldernya gitu. Contohnya seperti ini. Root home di sini root home untuk menyimpan file milik pribadi atau milik user gitu. Jadi setiap user itu memiliki foldernya masing-masing, folder home masing-masing. Next di sini saya membuat konten TCP/IP. Pada konten kali ini saya belajar tentang TCP/IP. Jadi TCP/IP itu kayak lebih apa ya? Oh ya, OSI layer tapi lebih ringkasnya gitu. Kalau di OSI layer itu kan urutannya kayak aplikasi, presentation, session, transport, network, data link, dan fisik. Maka di TCP/IP itu cuma ada 5 saja. Nah, mulai dari aplikasi, transport, network, data link, dan fisik. Lalu ada cara kerjanya. Nah, di sini pada konten fungsi MikroTik Router OS saya belajar fungsi-fungsi dari MikroTik Router OS. Jadi ya fungsi-fungsi basicnya gitulah. Seperti untuk melakukan routing, firewall, bandwidth management, di simple queue, VPN, hotspot, wireless access point, load balancing, DHCP server, DNS server, tunneling, VLAN, dan lain-lain. Nah, di sini saya membuat konten cara mengkoneksikan MikroTik dengan WiFi voucher. Nah, pada konten kali ini saya belajar bagaimana caranya WiFi voucher itu bisa dikoneksikan ke MikroTik. Tapi perlu kalian ketahui, terkadang WiFi voucher tidak semuanya bisa dikoneksi melalui MikroTik karena kadang admin jaringan itu kayak tidak memberi akses gitu. Nah, caranya itu kalian sama caranya kalian masuk ke VLAN, lalu kalian pilih scan untuk menghubungkan dengan WiFi vouchernya gitu. Setelah itu kalian buat DHCP client agar IP dari server akan tertuju langsung ke MikroTik. Jadi IP yang dari server ini akan langsung tertuju ke MikroTik. Setelah itu kita buat NAT agar ketika kita ingin melakukan aktivasi vouchernya, server itu menganggap MikroTik kita itu adalah perangkat kita itu, laptopnya gitu. C-nya shortnut, out-nya VLAN, lalu actionnya masquerade. Nah, untuk melakukan aktivasi mungkin menggunakan IP gateway dari WiFi vouchernya. Lalu kalian masukkan kode vouchernya. Nah, di sini ketika sudah berhasil di input, kita coba uji koneksi, misalnya ping Google.
Yang ketika ping Google maka berhasil dan Mikrotik sudah bisa connect dengan EV voucher. Lalu bagaimana cara menyebarkannya lagi? Cara menyebarkannya lagi kita buat DHCP server. Setelah itu fungsi DHCP server itu adalah agar perangkat lain juga akan mendapatkan IP. Nah, di sini contohnya. Ini kayak misal ini servernya, ini kliennya. Nih. Next di sini ada perintah dasar Linux. Jadi sini saya belajar tentang perintah dasar Linux mulai dari tanda ini. Jadi tanda ini tuh artinya kayak user biasa, bukan user root. Sebenarnya perintah dasar Linux itu ada banyak. Sebenarnya saya sudah bikin part 2-nya, cuman masih ada kekurangan, jadi saya bikin part 1. Part 2-nya insya Allah saya upload besok atau besoknya lagi. Nah, di sini selanjutnya saya membuat konten cara setting hotspot, ya, membuat hotspot menggunakan Mikrotik, tapi settingnya itu di Winbox. Pada konten kali ini saya belajar bagaimana cara membuat hotspot di Mikrotik, cara membuat hotspot ya di router Mikrotik melalui Winbox. Nah, di sini next saya membuat cara agar mengatur bandwidth menggunakan Simple Queue. Pada konten ini saya belajar apa itu Simple Queue dan apa itu manajemen bandwidth, lalu fungsi dari mengatur bandwidth itu apa, dan cara konfigurasi dari Simple Queue. Di sini apa itu swap? Jadi swap itu adalah kayak ruang RAM tapi virtual gitu. Jadi fungsi dari swap ini adalah salah satunya itu untuk mengatasi laptop kalian tuh hang. Misalnya jika RAM kalian kayak sudah penuh, itu pasti laptop akan hang. Nah, untuk mengatasinya kita tinggal menginstal swap. Jadi swap itu adalah sebuah ruang virtual di RAM. Jadi ketika RAM penuh, maka kayak sebuah data di RAM itu akan dipindahkan ke swap. Nah, di sini saya membuat cara konfigurasi IP pool Mikrotik. Nah, pada konten kali ini saya belajar lebih kenal apa itu IP pool, kegunaannya, dan cara konfigurasinya di Mikrotik. Jadi IP pool ini fungsinya itu untuk kayak mengatur range dari IP. Jadi misal kalian mempunyai WiFi, cuman kliennya hanya sedikit. Nah, itu IP pool fungsinya di sini untuk mengatur jumlah klien gitu. Agar IP yang masih utuh atau lebih itu tidak terbuang sia-sia. Lalu saya membuat konten cara backup, reset, restore, konfigurasi Mikrotik. Jadi pada kali ini saya belajar bagaimana caranya nge-backup, konfigurasi, lalu reset, lalu restore konfigurasi Mikrotik. Nah, cara backupnya kalian pergi ke menu file, files, lalu
ini backup, kalian tinggal klik backup, itu kalian akan apa ya, untuk mengisi nama file backupnya dan password, tapi password itu opsional menurutku, tapi untuk lebih aman dikasih password. Nah, setelah klik backup, maka file backupnya akan apa ya, tersimpan di file list pada Mikrotik. Lalu disini reset. Jadi reset itu ada dua cara sebenarnya. Cara pertama ya cara fisik seperti ini, kalian pergi ke apa namanya, sistem, lalu reset configuration, pilih no default, lalu reset. Lalu yang kedua itu kalian pergi ke terminal, lalu ketik sistem tip configuration reset. Nah, selain itu juga di sini selain reset, saya juga memberikan cara agar Mikrotik kita setelah di reset itu dapat kedeteksi. Jadi masalahnya itu cuman pada firewallnya tinggal dimatikan, ya firewall laptopnya tinggal dimatikan, maka bisa dideteksi. Setelah itu ada restore, jadi untuk mengembalikan konfigurasi yang sudah kita backup. Misal setelah di reset kita apa namanya, ingin mengembalikan konfigurasi yang pertama, maka caranya kalian pergi ke file, menu files, lalu kita klik file backupnya, lalu kita klik kanan, lalu pilih restore. Setelah itu konfigurasi awalnya akan kembali. Ya maaf, jika kalian klik restore, maka kalian akan disuruh mengisi password dari file backupnya. Lalu ketika kalian disuruh reboot, maka klik yes. Nah, di sini konfigurasi sudah kembali. Next, di sini saya membuat online apa itu Apache server. Jadi di sini saya belajar pengenalan tentang Apache server, mulai dari apa itu Apache server, terus sejarahnya yang dimulai pada tahun 95, yang apa namanya, dikembangkan oleh organisasi yang bernama National Center for Supercomputing Application atau NCSA. Lalu bagaimana cara kerja Apache, kelebihan dan kekurangannya. Lalu sini saya membuat konten cara mengatasi adapter Ethernet LAN tidak terdeteksi di Windows 7. Sebenarnya sih ini kontennya kurang diminati karena Windows 7 itu kayak untuk zaman sekarang kurang lah. Nah, di sini pada konten kali ini saya belajar bagaimana cara agar Ethernet LAN itu ada di Windows 7. Caranya kalian masuk ke device manager, lalu kalian pilih other device, lalu pada Ethernet control kalian pilih details, lalu pada property kalian pilih hardware LTS. Nah, fungsinya itu untuk melihat kayak jenis dari apa ya, jenis drive yang sesuai dengan motherboard PC-nya. Setelah itu yang ini kita salin, kita pergi ke apa namanya ini, drive pack ya, lalu kita paste di sini, kita tempel, lalu kita ketik find, lalu muncul seperti ini.
Nah, Windows 7 kali 64, dan pilih download yang zip. Setelah itu kita ekstrak filenya, jadi seperti ini. Jadi yang digunakan untuk apa ya, nyeting drive Ethernet itu menggunakan yang ini, yang hasil diekstraknya. Setelah itu kita pergi ke device manager lagi, pilih Ethernet outer. Pada outer device kalian pilih Ethernet controller, lalu kalian klik update driver. Setelah itu browse, cari, lalu browse, kalian pilih file yang tadi hasil ekstrak, pilih next. Setelah itu kita tunggu sebentar. Setelah itu jika tampilan seperti ini, maka drive dari Ethernet sudah terinstall, dan dari sebelumnya seperti ini menjadi seperti ini. Next, di sini saya menjelaskan tentang apa itu C10 problem. Jadi si 10,000 client problem ini adalah sebuah masalah pada web server yang dimana ada 10.000 klien yang kayak ingin mengkoneksikan dengan sebuah web. Jadi setelah C10K problem ini awalnya dikenal oleh Dan Kegel, seorang insinyur perangkat lunak pada akhir tahun 90-an. Ketebasan saat mencoba melolos sebelum. Nah, latar belakang dari permasalahan ini adalah pada saat web tradisional Apache menggunakan model perkoneksi. Ini akan saya jelaskan. Setiap kali ada koneksi baru membuat. Nah, jadi latar belakang dari masalah ini adalah ketika ada koneksi banyak pada Apache itu memakan kayak CPU, memori, dan waktu konteks switching. Lalu solusinya, maka si Dan Kegel itu membuat arsitektur yang namanya event driven. Ini akan saya jelaskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis web server, yaitu Nginx. Jadi bacanya Nginx, bukan Nginx atau Nging. Di sini saya belajar tentang Nginx seperti pengertian, sejarah, cara kerja, dan kelebihannya. Jadi pengertian itu adalah Nginx merupakan sebuah web server yang bersifat open source dan multifungsi, karena selain menjadi web server, dia juga bisa menjadi load balancing, lalu ada DB change, server proxy, dan email. Di sini Nginx diciptakan untuk menangani C10 problem. Kenapa demikian? Karena Nginx ini menggunakan arsitektur event driven yang merupakan solusi dari permasalahan C10 C10K problem. Nah, sejarahnya, jadi Nginx ini diciptakan oleh Igor Shiyov, seorang insinyur perangkat lunak asal Rusia yang mengembangkan Nginx pada tahun 2002 dan rilisnya pada 4 Oktober 2004. Nah, di sini Nginx itu awalnya itu cuma dirancang untuk mengatasi masalah dari C10K problem. Lalu pada awalnya jadi Nginx ini terkenalnya hanya di daerah Rusia dan negara-negara Eropa Timur. Namun Nginx ini terkenal dengan cepat karena kemampuannya yang menangani lintas besar dan lebih efisien daripada Apache. Nah, cara kerjanya ini Nginx menggunakan arsitektur event driven
yang dimana menangani permintaan dengan mengelompokkan koneksi yang efisien. Nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini ada kelebihannya, ada 5 kurang lebih. Yang pertama efisien, karena performanya tinggi, minim mengkonsumsi sumber daya, dan stabil. Performa, dia itu mampu menghandle ribuan koneksi dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi kayak dia bisa menghandle 1000 koneksi dalam waktu yang sama. Multifungsi, bisa menjadi load balancer, change content, dan server proxy. Lalu kualitas dan penggunaannya paling banyak digunakan sebagai server e-commerce kayak Tokopedia, Blibli kalau di Indonesia, hack traffic, code, dan storage. Dukungan komunitas, support bersifat komunitas, jadi bisa troubleshooting secara mandiri. Nah, di sini ada asal usul nama Nginx. Jadi pada konten ini saya belajar asal usul dari nama Nginx gitu. Sejarahnya, jadi pemilihan, jadi awalnya itu apa ya, dikenalnya itu Nginx bukan Nginx. Nah, Nginx ini mencerminkan tujuan utama dari Igor Shov selaku pencipta Nginx. Ini membuat mesin web server yang sangat cepat dan berkinerja tinggi. Seiring waktu, Nginx disingkat menjadi Nginx yang lebih mudah diucapkan dan diingat. Nah, RTX ini itu mempresentasikan tentang generasi baru server web yang diharapkan memberikan performanya lebih tinggi daripada server sebelumnya seperti Apache. Nah, di sini ada alasan pemberian nama. Jadi nama Nginx dipilih karena terdengar seperti engine, ng. Dalam bahasa Inggris ng itu terdengar seperti engine yang memberikan konotasi tentang performanya dan kuat. Lalu huruf X-nya itu kesan modern dan inovatif, singkat dan pendek, sesuai yang penting dalam branding perangkat lunak. Nah, sini dasar dari Nginx itu adalah ng yang bunyinya seperti ng dalam bahasa Inggris, adalah huruf yang bagus. Igor Shov lewat sebuah konten history of Nginx. Nah, di sini perbedaan dari TLS yang merupakan arsitektur yang digunakan oleh web server Apache dengan event driven yang digunakan arsitektur yang digunakan oleh Nginx. Jadi apa ya? Secara analogi, misal ThreadBase itu ibaratkan sebuah restoran. Nah, restoran tersebut memiliki, yang jelas dalam sebuah restoran ada meja makan. Nah, setiap meja makan itu memiliki pelayannya khusus. Setiap ada pelayan baru, maka ada setiap ada pelanggan baru, maka ada pelayan baru. Nah, misal kalau jika 5 itu masih enteng. Lalu bagaimana jika ada 100 klien secara bersamaan? Nah, itu tidak efisien. Nah, untuk mengatasi dari permasalahan tersebut, maka Dan Kegel itu menciptakan arsitektur event driven. Jadi event driven ini kita masih menggunakan analogi rumah makan sederhana. Jadi seperti ini. Misal rumah makan sederhana itu hanya memiliki satu pelayan. Nah, misal dalam sebuah waktu ya itu ada 10 klien. Nah, klien pertama itu misal memesan sebuah ayam goreng. Lalu klien tersebut menggoreng ayam. Nah, sambil menunggu ayam itu matang, maka klien tersebut akan melayani klien yang selanjutnya. Nah, hal ini disebut adalah event atau kejadian. Jadi event ini
eh, apa ya, ibaratkan momentum lah. Misal tadi sambil menunggu ayam matang, maka pelayan tersebut akan melayani klien yang selanjutnya, kurang lebih seperti itu. Ingin ditanyakan? Halo, cek cek. Apa enggak? Ya sudah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Oke, kedepannya untuk memenuhi minggu ini, pada minggu terakhir di bulan September ini, saya akan mengusahakan membuat konten tentang Cisco, lalu IP versi 6, lalu ada wireless access point. Lalu pada minggu pertama di bulan selanjutnya, yaitu bulan Oktober, mungkin saya akan membuat konten tentang apa saja sih pengantar Linux server, lalu ada distribusi Linux, pengenalan shell scripting, SSH remote access, FTP server di Linux Mint. Lalu pada minggu kedua di bulan Oktober, di hari pertamanya atau di hari kedua dan ketiga, mungkin saya akan membuat konten tentang cara mengkoneksikan mikrotik ke WiFi. Jadi pada konten yang ini itu ada yang komen, "Bang, bagaimana sih caranya agar mikrotik bisa nyambung ke WiFi gitu?" Kurang lebih seperti itu untuk kedepannya di minggu terakhir ini dan minggu pertama di bulan depan. Oke.